Oke guys, balik lagi bersama gue Ray di channel gue Ray and Bullhound. Hari ini gue rencananya membahas tentang kisah anjing antariksa yang pertama kali di dunia. Sebelum gue memulai konten hari ini, mungkin gue memberikan masukan buat kawan-kawan yang sedang dalam masa pandemi ini. Tetap semangat ya guys ya, walaupun masanya kita agak sulit, pasti tetap semangat. Dan kita juga harus berpikir positif, karena pada dasarnya juga mungkin pemerintah memikirkan juga untuk baiknya kepada masyarakat. Oke, tetap semangat ya guys. Hari ini gue berada di tempat temen gue. Nama tempatnya itu Kopi Encut guys. Kalian bisa lihat di belakang, itu namanya kelihatan banget. Dan di sini juga gue lebih tenang, dalam artian bisa membuat konten yang hari ini yang akan gue bicarakan perihal anjing yang pertama kali keluar angkasa. Jadi nama anjingnya itu Laika. Kalau dalam pengucapan bahasa Rusianya itu artinya barking. Barking itu mungkin kalau kita bilangnya itu gonggong. Nah, Laika ini sendiri pun anjing yang pertama kali mengorbit keluar angkasa itu merupakan proyek ambisius dari Uni Soviet yang dicetuskan pada tahun 1957, dan anjing yang dikirimkan berjumlah 36 ekor. Dan anjing ini merupakan terobosan dari Uni Soviet sebelum akhirnya manusia atau astronot yang pertama kali mendarat di luar bumi itu namanya Yuri Gagarin. Jadi perbedaannya dengan manusia itu, si anjing ini merupakan proyek Sputnik itu sendiri pun sebenarnya itu satelit guys. Jadi Sputnik pertama itu sudah diterbangkan tetapi tanpa awak, dalam arti tidak ada orang yang di dalamnya. Nah, yang dijalankan yang berisi Laika ini sendiri pun itu bernama Sputnik 2. Nah, Sputnik 2 ini sendiri pun yang di dalamnya itu diuji cobakannya kepada anjing yang notabene bukan manusia. Jadi dicobakan pada makhluk hidup, apakah makhluk hidup itu bisa bertahan hidup di luar angkasa atau tidak. Oke, sambil itu nanti kita mengikutinya guys ya. Nah, negara yang pertama kali mencetuskan proyek Sputnik ini Uni Soviet. Benderanya ini seperti ini guys ya. Oke, nah Uni Soviet itu atau dulu secara nama internasionalnya bernama USSR, Union Soviet Republic. Ya itulah guys, nanti pokoknya kalian bisa lihat di Wikipedia ya guys ya. Oke, jadi USSR ini mencetuskan program Sputnik 2 ini mendapat tentangan dari negara sekutu atau dalam artian yang negara barat itu, sampai masuk ke majalah Times yang headline-nya berjudul Wozniak atau Govnik. Itu karena awak atau yang berada di dalam satelit itu seekor anjing guys. Jadi itu sangat-sangat keras mereka menentangnya. Nah, anjing yang dikirim ini merupakan ras anjing kampung, atau bisa kita bilang itu kayak anjing yang biasa kita lihat di luar itu. Jadi bukan anjing ras, dan dia juga tipikalnya juga diambilnya pun bukan anjing peliharaan atau anjing stray dog. Kalau stray dog itu biasanya kalau dog lover bilangnya itu anjing liar gitu guys. Oke. Nah, Laika sendiri pun ini berkelamin anjing betina, dan dia akan diluncurkan bersama roket di dalam satelit Sputnik 2 itu guys. Ada anjing pertama kali diterbangkan itu bernama Albina. Jadi anjing Albina ini sendiri pun pada saat diterbangkan berhasil balik lagi ke bumi. Nah, sedangkan Laika ini bernasib tragis guys. Kenapa dia bernasib tragis? Oke, nanti gue sambil ceritain bahwa selama pelatihan ini juga jadi ada beberapa dalam program anjing ini, ada beberapa yang bisa berhasil. Itu ada antara lain bernama Muska, tapi selama pelatihannya ini dia merana dan dia sangat takut sehingga dibatalkan. Akhirnya dipilihlah Laika, tidak seperti Albina. Itu anjing yang sebelumnya. Laika tidak akan kembali lagi ke bumi, dalam artian dia termasuk bisa dibilang tumbal proyek
dalam artian dia jadi pencetus untuk programnya dari Uni Soviet ini. Jadi Laika sendiri pun akan menghabiskan waktu berhari-hari berada di luar angkasa, mengelilingi orbit bumi, dan dia akan di eutanasia, atau dalam artian itu kayak kalau di ilmu kedokteran mungkin kayak disuntik mati guys ya, karena supaya tidak tersiksa. Laika tersendiri dipilih dalam misi yang sangat keras ini. Tadinya Albina akan dipilih lagi, akan tetapi dia tetap di bumi untuk menghormati jasa. Jadi sebenarnya ada beberapa anjing yang akan dikirimkan, tetapi akhirnya Laika lah yang dipilih untuk menjadi program ambisius ini. Dan pada saat melakukan proyek ini ada campur tangan dari presidennya Rusia pada zamannya, yaitu bernama Nikita Khrushchev. Gambarnya seperti ini guys ya, dari profilnya Nikita Khrushchev ini sendiri pun dia sudah membaca akan adanya propaganda, dan dia ingin berlangsung dengan sempurna. Nah, dengan artian kenapa dia harus sempurna, karena ini termasuk perang dingin dengan negara superpower lainnya, yaitu Amerika Serikat. Dan pada saat peluncuran Sputnik 2 ini sendiri pun, Presiden Rusia ini mau terbang pada saat 40 tahun perayaan revolusi Bolshevik. Jadi pada saat terbangnya Sputnik 2 ini akan jadi tahun perayaan revolusi Bolshevik. Bolshevik itu mungkin kayak perayaan dari USSR atau Uni Soviet itu sendiri pun, atau mungkin kalau kita bilang kayak hari kemerdekaannya kita lah gitu. Nah, akibat tim hanya mendapat 4 minggu, akhirnya dipuslah bahwa dari awal perencanaannya itu mungkin ada perhitungan sekitar 5 minggu, akhirnya dipercepat guys. Nah, Sputnik 2 pun itu sendiri median atau dimensinya ruangannya itu tidak lebih dari 2 mesin cuci guys. Jadi kalian bayangin kalau mesin cuci itu cuma besarnya seberapa, itu kali 2. Nah, itu tempat tinggalnya dari si Laika, atau dalam artian tadi Sputnik 2. Sputnik 2 itu kapal antariksa yang akan mengantarkan, atau satelit yang akan mengantarkan si Laikanya ini. Nah, sebelum akan berangkat, Laika dimasukkan ke dalam kandang yang sempit, dan kondisinya itu selama 20 hari dikunci dalam kandang guys. Itu jadi sebelum masa terbang itu dia harus ada masa transisi selama 20 hari. Dan selama 20 hari itu sendiri pun si anjing akan memakan atau mengkonsumsi obat pencahar. Kenapa dikasih obat pencahar? Jadi supaya perutnya itu tidak kaget, karena kan kondisi gravitasinya beda guys antara di bumi sama di luar angkasa. Gue sendiri juga belum tahu ya guys ya, tapi kalau gue bayangin itu amat sangat menyiksa guys. Dalam artian dia termasuk kondisinya tidak seperti kondisi normal yang kayak kita lakukan di bumi, karena gravitasinya pun sendiri beda, dan kondisinya pun di dalam kapal itu sendiri pun sangat-sangat beda guys ya. Jadi dia dikasih obat pencahar untuk beradaptasi di dalam satelit tersebut, itu menurut kata para ahlinya. Dan pada saat sebelum diterbangkan itu sendiri pun, si Laika itu ada tim yang menghandle, dalam artian ada yang memegangnya itu Dr. Vladimir. Jadi dia ada tim sendiri yang dipimpin oleh Dr. Vladimir. Nah, Dr. Vladimir sendiri pun itu memiliki staff yang menghandle si Laika ini. Nah, pada saat sebelum si Laika terbang ke luar angkasa, masing-masing staff kayak mengucapkan selamat tinggal kepada si Laika, karena mereka sudah tahu bahwasannya si Laika tidak akan balik lagi ke bumi. Nah, Laika ini juga mengalami depresi. Jadi kalau kalian pemelihara anjing pasti pernah ngeliat guys ya, secara psikolog itu pada saat kalian misalnya tinggalkan, nggak usah jauh-jauh, kita bayangkan misalnya seperti kalian meninggalkan kayak pergi ke luar kota, atau dalam artian meninggalkan di rumah sendiri deh.
itu si anjing juga bakal panik. Nah, keadaannya kurang lebih begitu guys secara psikologisnya. Nah, jadi malangnya pada saat menjelang hari H sendiri pun itu terjadi malfunction atau kesalahan dari roketnya, akhirnya diperbaiki, dalam artian runtutan dari hari H yang akan dilakukan itu ditunda gitu guys. Nah, para ilmuwan mengklaim berbuat semampunya untuk menghangatkan udara dalam ruangannya. Jadi itu untuk antisipasi perubahan suhu pada saat di dalam ruangan kapal Sputnik 2 ini, satelit Sputnik 2 ini berada di luar angkasa, jadi kayak dikasih warmer atau penghangat ruangan kali guys ya. Nah, akhirnya pada saat 3 November 1957 Laika akhirnya meluncur ke luar angkasa dan meninggalkan bumi. Sebagai catatan, sebuah catatan menunjukkan Laika panik. Jadi dari detak jantung dan nafasnya itu 3 kali lebih cepat dari kondisi normal, karena biasanya kalau pada saat ini dia dipasang sensor dalam arti untuk mengontrol dari kondisinya si anjing itu sendiri, jadi tetap dikontrol guys di bumi. Nah, pada saat berhasil keluar dari atmosfer, bobot atau berat badan dari si Laika sendiri pun itu turun drastis, dalam artian dia adaptasi. Jadi dia tadi itu juga kan dia memakan obat pencahar ya guys ya, kayak yang tadi gue sempat bicarakan bahwa dia untuk beradaptasi. Nah, ternyata setelah berat badannya itu berkurang, itu mereka bisa mulai beradaptasi dan tenang. Dan untuk pertama kalinya itu menjadi catatan dalam sejarah bahwa makhluk hidup bisa keluar angkasa dan melihat bintang-bintang. Nah, pada saat detak jantungnya mulai normal, Laika mulai tenang, tapi degupnya atau dalam artian detak jantungnya tidak senormal pada saat di bumi. Uni Soviet mengklaim bahwa Laika berhasil hidup di luar angkasa sebelum akhirnya memakan makanan yang beracun atau Anastasia yang tadi gue bilang itu guys. Tetapi mantan anggota tim pada tahun 2002 ada yang membocorkan bahwasanya anjing malang tersebut atau Laika itu mati pada saat hari ke-7 mengelilingi bumi karena adanya malfunction atau kerusakan dari kontrol udara yang menyebabkan kondisi udaranya itu berubah secara 40% guys. Jadi dari kondisi normal itu karena terjadinya kerusakan dari kontrol udara itu jadi berubahnya sangat drastis sampai dengan 40 derajat. Itu sangat tersiksa guys ya, dan itu juga masih tetap dari sensor. Nah, pada saat hari ke-7 mengelilingi, jadi ada anggota tim pada tahun 2002 membocorkan perihalnya bahwa si Sputnik 2 ini mengalami malfunction atau kerusakan pada saat kontrol udara. Nah, Laika ini sendiri pun atau anjing yang jadi uji coba ini mengalami stres. Jadi si anjing ini degup jantungnya itu meningkat, lalu tiba-tiba tidak ada denyut sama sekali guys, dalam artian pada saat tadi terjadi kerusakan atau peningkatan suhu udara sebesar 40% itu si anjing panik dan itu tiba-tiba anjingnya mati, mungkin karena stres atau heat stroke kali ya kalau gue bilang itu. Dan pada saat Sputnik 2 itu berhasil mengelilingi bumi sebesar 2570 kali, satelit itu akhirnya menjadi peti mati, dalam artian itu sudah tidak bisa beroperasi. Sputnik 2 ini akhirnya jatuh ke bumi pada tanggal 14 April 1958. Jadi pada tanggal 14 April 1958 ini Sputnik 2 jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Jadi terlihat seperti UFO atau unknown flying object. Terus Laika ini menjadi
suatu impian terliarnya manusia, karena dia menjadi salah satu anjing yang bisa beradaptasi di luar angkasa, atau dalam artian manusia mencari jalan supaya makhluk hidup bisa nggak hidup di luar dengan kapasitasnya, dalam artian dengan pendukungnya dan segala macam. Laika adalah bukti bahwa makhluk hidup bisa bertahan di luar angkasa. Namun yang terpenting bagi Soviet, mereka adalah negara yang pertama kali membuktikan bahwa mereka bisa melakukan hal tersebut, walaupun itu menjadi tumbalnya. Nah, setelah kejadian itu akhirnya astronot yang pertama kali mendarat dan berhasil keluar angkasa dan balik ke bumi adalah Yuri Gagarin. Itu merupakan salah satu cerita yang menurut gue historik ya guys ya, dalam artian itu masuk dalam catatan manusia, bahwa manusia mengorbankan seekor anjing yang bernama Laika dalam program Sputnik 2 di dalam satelit itu, tetapi Sputnik 2 sendiri pun tidak bisa berhasil balik ke bumi karena hancur di atmosfer. Gue juga minta maaf kalau misalnya pada saat gue pelafalan atau pengucapan adanya terjadinya kesalahan pengucapan. Gue minta maaf banget guys ya. Like, comment, subscribe, dan share ya guys ya kalau bisa ya, supaya channel ini tambah berkembang lagi. Oke? Salam Ryan Bull. Haum.